Kubuka mata Anda sebelum terlambat. Assalamualaikum, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Tahukah Bapak dan Ibu bahwa selama ini kita telah salah memahami tekanan darah tinggi? Kita mengira itu adalah penyakit. Kita percaya bahwa satu-satunya jalan keluar adalah minum obat seumur hidup. Dan kita pasrah ketika angka di alat pengukur tidak kunjung turun. Tapi hari ini, saya ingin membuka mata Bapak dan Ibu terhadap fakta yang mengejutkan, fakta yang selama ini tidak pernah dijelaskan oleh iklan obat. Bahkan oleh sebagian dokter sekalipun, bahwa tekanan darah tinggi bukan penyakit. Ia hanyalah gejala dari kerusakan tersembunyi di pembuluh darah akibat pola makan, gula tersembunyi, dan insulin yang tak lagi bekerja. When dan wah Bapak dan Ibu tidak segera bertindak, maka bukan hanya jantung dan ginjal yang terancam, tapi setiap langkah akan terasa berat. Setiap pagi akan dimulai dengan keluhan, dan hidup akan berjalan menuju ketergantungan, bukan kebebasan. Tapi semua itu bisa dicegah. Hari ini, saya akan tunjukkan caranya, langkah demi langkah, agar Bapak dan Ibu bisa menurunkan tekanan darah secara alami, dan bangun kembali kehidupan yang sehat, kuat, dan bermakna di usia 70 tahun ke atas. Mari kita mulai. Sebelum semuanya terlambat, satu kesalahpahaman terbesar. Hanya gejala, bukan penyakit. Assalamualaikum. Bapak dan Ibu yang saya hormati. Pernahkah Bapak dan Ibu merasa heran, mengapa tekanan darah terus tinggi? Meskipun sudah minum obat bertahun-tahun, obat diganti, dosis ditambah, tapi angkanya tetap tidak stabil. Hari ini saya ingin menyampaikan satu hal penting. Tekanan darah tinggi atau hipertensi bukanlah penyakit, bukan penyakit, melainkan gejala dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Tapi sayangnya, banyak orang, bahkan dokter sekalipun, masih melihat hipertensi seperti penyakit kronis yang harus dikendalikan seumur hidup. Akhirnya, banyak pasien lansia menjadi mesin ATM berjalan bagi industri obat. Padahal, kalau kita melihat lebih dalam, ada satu penyebab tersembunyi yang selama ini tidak pernah dijelaskan secara jujur ke masyarakat, terutama orang tua, dan penyebab ini bukan karena usia, bukan juga karena garam atau kurang olahraga. Penyebab utamanya adalah kerusakan pada dinding pembuluh darah akibat insulin yang tidak bisa bekerja dengan baik. Nama kondisi ini adalah insulin resistance atau resistensi insulin. Saya akan jelaskan pelan-pelan, karena ini bisa menyelamatkan nyawa Bapak dan Ibu. Saat insulin tidak bisa bekerja dengan normal, tubuh tidak bisa mengatur pembuluh darah untuk rileks. Akibatnya, pembuluh darah jadi kaku, tekanan darah pun naik. Lebih parah lagi, kerusakan ini seringkali tidak bisa diperbaiki hanya dengan minum obat. Mengapa? Karena bagian pembuluh darah yang disebut reseptor insulin sudah rusak. Reseptor inilah yang seharusnya menerima sinyal dari insulin untuk melebarkan pembuluh darah. Jadi, bukan karena tubuh kita tua atau sudah waktunya sakit, tapi karena selama puluhan tahun, kita tidak sadar tubuh kita menyimpan bom waktu metabolik akibat pola makan tinggi gula dan karbohidrat olahan. Inilah yang tidak pernah disampaikan oleh iklan, obat, atau bahkan dokter umum. Dan kabar baiknya, resistensi insulin bisa diperbaiki. Dan tekanan darah bisa turun tanpa ketergantungan obat seumur hidup. Asalkan kita tahu caranya. Di bagian selanjutnya, saya akan bongkar apa musuh tersembunyi yang selama ini diam-diam merusak tubuh kita. Insya Allah Bapak dan Ibu akan memahami bahwa ini bukan akhir, tapi justru awal dari perubahan hidup yang luar biasa. 2. Pelakunya. Bukan garam, tapi insulin yang mengamuk. Bapak dan Ibu yang saya hormati. Selama puluhan tahun, kita sering mendengar nasihat seperti ini. Kurangi garam kalau tidak mau tekanan darah tinggi. Dan memang benar, bagi sebagian orang garam bisa memicu naiknya tekanan darah. Tapi bukan itu penyebab utama. Garam hanyalah pemicu ringan. Penyebab utamanya adalah insulin yang mengamuk di dalam tubuh kita. Saya tidak melebih-lebihkan. Ini berdasarkan penelitian dan pengalaman saya sendiri dengan pasien lansia di berbagai daerah. Ketika tubuh kita mengalami resistensi insulin, artinya sel-sel kita tidak lagi peka terhadap insulin.
Padahal insulin ini bukan cuma pengatur gula darah, insulin juga punya peran penting dalam menjaga kesehatan pembuluh darah. Bayangkan pembuluh darah seperti selang. Normalnya, insulin akan membantu pembuluh darah melebar secara alami agar darah bisa mengalir dengan lancar. Tapi kalau insulin tidak bisa masuk karena sel sudah resisten, maka pembuluh darah jadi kaku, tegang, dan sempit. Hasilnya derong tekan, himas darah naik, ya tidak berhenti di situ. Resistensi insulin juga menyebabkan penumpukan kalsium di dinding pembuluh darah. Itulah kenapa banyak orang minum calcium channel blocker, peradangan kronis di lapisan dalam pembuluh darah. Kerusakan endotel, yaitu lapisan lembut dan halus yang menyelimuti bagian dalam arteri. Dan yang paling berbahaya, rusaknya pelindung alami bernama glycocalyx. Lapisan glycocalyx ini seperti perisai anti karat pada pembuluh darah. Namun saat kadar gula darah dan fruktosa terlalu tinggi, lapisan ini mulai tergerus seperti logam yang disiram asam. Dan Bapak Ibu tahu apa yang terjadi setelah itu. Terjadi kebocoran mikroskopik, pembengkakan, penggumpalan, dan akhirnya tekanan darah melonjak tanpa kendali. Saya tahu ini terdengar rumit, tapi semua itu hanya karena satu pola hidup yang sering kita anggap sepele. Terlalu banyak karbohidrat dan gula tersembunyi. Bahkan makanan yang kita anggap sehat seperti roti tawar, nasi putih, atau biskuit bisa menjadi pemicu utama masalah ini. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana cara mengembalikan fungsi pembuluh darah agar tekanan darah bisa stabil kembali? Di bagian selanjutnya, saya akan membahas satu komponen vital perisai pelindung pembuluh darah dan cara memperbaikinya secara alami, tanpa obat kimia. 3 lapisan pelindung pembuluh darah yang rontok diam-diam, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Sekarang, mari kita berbicara tentang satu lapisan ajaib di dalam tubuh manusia. Lapisan ini tipis sekali tidak terlihat oleh mata, namun menentukan apakah tekanan darah Bapak dan Ibu bisa normal atau tidak. Lapisan ini bernama glycocalyx. Mungkin nama ini terdengar asing, tapi perannya sangat besar. Ia melindungi bagian dalam pembuluh darah dari gesekan, peradangan, dan penggumpalan. Ia menjaga agar pembuluh tetap licin, elastis, dan mampu melebarkan diri saat dibutuhkan. Ia bahkan menjadi penjaga gerbang yang mengatur kapan insulin, kalsium, dan nutrisi bisa masuk ke dalam sel. Bayangkan glycocalyx seperti lapisan anti-lengket pada wajan teflon. Kalau lapisan itu hilang atau rusak, makanan akan lengket, terbakar, dan merusak permukaan dasar. Nah, dalam tubuh kita yang rusak bukan wajan, tapi pembuluh darah. Sayangnya, glycocalyx ini sangat rapuh, dan musuh terbesarnya adalah gula, terutama glukosa dan fruktosa berlebih. Ketika kita mengonsumsi terlalu banyak gula, nasi putih, tepung, sirup, soda, atau bahkan jus buah berlebihan, lapisan glycocalyx mulai tergerus seperti logam yang dihantam hujan asam. Dalam waktu singkat, permukaan pembuluh darah menjadi kasar, penuh luka kecil, dan mulai mengeras. Inilah awal dari tekanan darah tinggi, penebalan dinding arteri, penumpukan kalsium dan kolesterol, dan peningkatan risiko serangan jantung serta stroke. Banyak pasien saya heran, "Dok, saya tidak pernah makan asin-asin. Kenapa tensi saya tetap tinggi?" Saya jawab bukan karena garam, tapi karena kerusakan glycocalyx akibat pola makan tinggi gula selama bertahun-tahun. Dan lebih parah lagi, kerusakan ini tidak bisa dideteksi lewat tes darah biasa. Baru terasa ketika tekanan darah sudah melonjak, atau ketika komplikasi mulai muncul di ginjal, otak, atau jantung. Namun ada kabar baik, tubuh bisa memperbaiki glycocalyx secara alami. Asalkan kita tahu apa yang harus dihindari dan apa yang harus dikonsumsi. Di bagian selanjutnya, saya akan membagikan 4 jenis nutrisi alami yang bisa membantu memulihkan lapisan pelindung ini dan menurunkan tekanan darah secara alami tanpa efek samping. Langkahnya sederhana, tapi dampaknya bisa menyelamatkan hidup Bapak dan Ibu. 4. Nutrisi rahasia yang menurunkan tekanan darah secara alami Bapak dan Ibu yang saya hormati. Setelah kita tahu bahwa
lapisan glikokaliks di pembuluh darah bisa rusak karena kelebihan gula dan karbohidrat. Pertanyaannya sekarang, apakah tubuh bisa memperbaikinya kembali? Jawabannya bisa, namun tidak cukup hanya dengan minum obat penurun tekanan darah. Tubuh membutuhkan bahan baku alami nutrisi penting yang selama ini sering diabaikan oleh dunia medis modern. Berikut adalah 4 nutrisi utama yang sangat dibutuhkan oleh tubuh lansia untuk memperbaiki glycocalyx dan menurunkan tekanan darah secara alami. Vitamin D3, pelindung pembuluh dari dalam. Vitamin D3 bukan hanya untuk tulang. Vitamin ini berperan penting dalam menjaga fleksibilitas pembuluh darah, mengatur sistem kekebalan, mengurangi peradangan, membantu insulin bekerja lebih baik. Sayangnya, banyak orang Indonesia kekurangan vitamin D, apalagi yang jarang berjemur atau tinggal di kota besar. Saya sarankan Bapak dan Ibu mengonsumsi minimal 10.000 IU per hari dari suplemen alami yang berkualitas, terutama jika sudah lansia. 2. Magnesium, mineral anti tegang dan anti cemas. Magnesium adalah mineral ajaib. Ia berfungsi menyeimbangkan kalsium di dalam tubuh karena kalsium menyebabkan kontraksi pembuluh, sedangkan magnesium membantu relaksasi. Bagi penderita hipertensi, magnesium membantu menurunkan tekanan darah, menenangkan saraf, mengurangi hormon stres kortisol dan adrenalin, membantu kerja vitamin D lebih optimal. Jenis magnesium terbaik untuk lansia adalah magnesium glisinat karena mudah diserap dan tidak mengganggu lambung. 3. Kalium, lawan alami untuk natrium. Kalium potasium adalah sahabat terbaik bagi penderita tekanan darah tinggi. Kalium membantu menyeimbangkan kadar natrium garam dan melemaskan otot-otot pembuluh darah. Sumber kalium alami terbaik bukan dari suplemen, tapi dari pisang bayam alpukat air kelapa. Kalium juga berperan dalam memperbaiki lapisan glycocalyx, sehingga aliran darah menjadi lebih lancar dan tekanan darah bisa stabil. Sulfur, bahan baku untuk memulihkan glycocalyx. Ini nutrisi yang paling sering dilupakan, padahal sulfur sangat dibutuhkan untuk membentuk dan memperkuat lapisan pelindung pembuluh darah. Tapi jangan buru-buru beli suplemen. Sumber sulfur terbaik justru ada di makanan alami seperti telur kampung, daging sapi organik grass-fed, bawang putih, bawang merah kubis, brokoli, dan sayuran hijau lain. Makanan-makanan ini bukan musuh tekanan darah seperti yang dulu sering dikira. Justru sebaliknya mereka adalah penolong utama. Jadi, Bapak dan Ibu tidak harus bergantung seumur hidup pada obat kimia. Cukup dengan makan rendah karbohidrat, berpuasa sesekali intermittent fasting, dan menambahkan 4 nutrisi ini setiap hari. Maka tubuh akan mulai memperbaiki dirinya sendiri. Dari dalam alami, aman, dan tahan lama. Di bagian selanjutnya, saya akan jelaskan makanan apa saja yang diam-diam merusak pembuluh darah dan justru membuat tekanan darah Bapak dan Ibu tidak pernah turun meskipun sudah minum obat. 5. Makanan yang harus dihindari total oleh lansia. Bapak dan Ibu yang saya cintai, setelah mengetahui bahwa tekanan darah tinggi banyak dipicu oleh kerusakan dalam pembuluh darah, sekarang kita perlu membahas sesuatu yang tidak kalah penting. Makanan-makanan sehari-hari yang secara diam-diam mempercepat kerusakan itu. Banyak orang lanjut usia merasa sudah makan sehat, padahal tanpa sadar, apa yang mereka makan justru merusak lapisan glycocalyx, memperparah resistensi insulin, dan membuat tekanan darah sulit dikendalikan meskipun sudah minum obat bertahun-tahun. Berikut ini adalah 5 jenis makanan berbahaya yang wajib dihindari oleh lansia, khususnya bagi yang memiliki tekanan darah tinggi. 1. Gula tambahan dan makanan manis. Kue, donat, permen minuman kemasan, dan soda sirup dan pemanis buatan. Gula adalah musuh nomor 1 bagi glycocalyx. Ia merusak pelindung pembuluh darah seperti hujan asam yang menghancurkan cat mobil. Dan yang lebih berbahaya lagi, fruktosa dari sirup jagung tinggi. Fruktosa yang sering ada di makanan kemasan jauh lebih merusak dibandingkan gula biasa. 2. Tepung putih dan makanan olahan karbohidrat roti putih. Nasi putih, mie, instan biskuit, dan kerupuk. Makanan ini cepat berubah menjadi gula di dalam tubuh. Hasilnya insulin melonjak, terjadi resistensi,
dan tekanan darah naik pelan-pelan. Ingat, bukan hanya rasa manis yang berbahaya, tapi karbohidrat olahan yang tersembunyi di balik makanan netral. 3. Minyak nabati olahan. Seed oil, minyak kedelai, minyak jagung, minyak bunga matahari, bahkan minyak canola. Minyak-minyak ini terlihat sehat karena berlabel nabati. Padahal, proses industrinya sangat keras dan menghasilkan radikal bebas yang menyebabkan peradangan kronis dalam pembuluh darah. Jika digunakan terus-menerus, mereka merusak fungsi insulin, mempercepat pengerasan pembuluh darah, dan meningkatkan tekanan darah. 4. Makanan rendah lemak buatan. Banyak produk yang dijual sebagai low fat seperti yogurt, susu skim, atau makanan diet kemasan. Masalahnya, lemak alami dihilangkan dan diganti dengan gula atau zat kimia lain untuk menjaga rasa. Efeknya gula naik, insulin rusak, glycocalyx hancur. Lemak sehat justru diperlukan tubuh untuk memperbaiki sel dan hormon. Hindari low-fat buatan, pilih lemak alami seperti dari alpukat, kelapa, atau telur. 5. Makanan sehat, tapi tinggi karbo, seperti jus buah, jus jeruk, jus nanas, jus apel. Banyak orang lansia minum jus setiap pagi karena ingin sehat. Tapi tahukah Bapak dan Ibu, jus mengandung gula alami yang sangat tinggi. Dan karena seratnya hilang, gula itu langsung masuk ke darah seperti ledakan. Lebih sebaik makan buah utuh yang masih mengandung serat dan pencernaannya lebih lambat. Jadi, jika Bapak dan Ibu ingin benar-benar memperbaiki tekanan darah, hindari makanan di atas selama minimal 4-6 minggu. Fokus pada makanan alami, sayur hijau, protein berkualitas, lemak sehat, dan air putih. Batasi karbohidrat dan periksa label makanan kemasan dengan cermat. Di bagian terakhir, saya akan memberikan langkah konkret harian, sebuah panduan sederhana yang bisa langsung Bapak dan Ibu praktikan mulai besok pagi untuk memperbaiki tekanan darah tanpa ketergantungan seumur hidup pada obat. 6. Langkah nyata, cara mengubah hidup Anda. Mulai hari ini, Assalamualaikum Bapak dan Ibu. Setelah kita membongkar semua penyebab tersembunyi tekanan darah tinggi dari resistensi insulin, kerusakan glycocalyx, sampai makanan sehari-hari yang diam-diam memperparah kondisi kini, saatnya saya ajak Bapak dan Ibu melangkah. Melangkah perlahan, tapi pasti, menuju kehidupan yang lebih tenang, tubuh yang lebih ringan, dan tensi yang kembali stabil tanpa perlu bergantung pada obat seumur hidup. Saya sudah melihat sendiri pasien usia 60-an, bahkan 70-an, yang sudah putus asa. Setelah mengikuti 5 langkah sederhana ini, tekanan darah mereka mulai turun dalam 2 minggu. Dan setelah 2 bulan, mereka merasa seperti lahir kembali. Berikut ini adalah panduan harian yang bisa langsung Bapak dan Ibu praktikkan mulai besok pagi. Langkah 1 atau sarapan tanpa karbohidrat. Hindari nasi, roti, mie, atau bubur saat sarapan. Gantilah dengan telur rebus alpukat santan alami atau air kelapa, keju, tempe, tahu kopi pahit tanpa gula atau teh herbal. Sarapan rendah karbohidrat akan membantu menjaga insulin tetap stabil sepanjang hari. Dan tanpa lonjakan insulin, tekanan darah pun lebih mudah dikendalikan. Langkah 2, puasa 12-16 jam setelah makan malam. Jika Bapak dan Ibu makan malam pukul 7 malam, cobalah tidak makan apapun hingga jam 7-11 pagi keesokan harinya. Ini disebut intermittent fasting, puasa berselang. Saat puasa, tubuh akan memperbaiki sel yang rusak, membersihkan pembuluh darah, mengistirahatkan sistem metabolisme, menurunkan tekanan darah secara alami. Awalnya mungkin sulit, tapi setelah 3-4 hari tubuh akan menyesuaikan dan manfaatnya luar biasa. Langkah 3, minum air garam Himalaya plus air jeruk nipis di pagi hari, campurkan 1 serani, 1 gelas air hangat. Sari Lutuno par sendok di garam Himalaya. Perasan saat 2 jeruk nipis. Minuman ini membantu menghidrasi tubuh, memberikan mineral alami seperti magnesium dan kalium, serta membantu detoksifikasi ringan di pagi hari. Ini adalah pengganti terbaik dari teh manis atau kopi instan. Langkah 4, konsumsi
4 nutrisi penting. Setiap hari vitamin D3, 10.000 detur 20.000 IU pagi hari setelah sarapan. Magnesium glisinat, 4 suplemen kami malam hari sebelum tidur. Kalium dari makanan alami, seperti bayam, pisang, atau air kelapa. Sulfur dari telur, daging sapi, bawang putih. Nutrisi ini membantu memperbaiki glycocalyx dan mengembalikan elastisitas pembuluh darah. Pastikan mengonsumsinya setiap hari selama minimal 6 minggu. Langkah 5, jalan kaki 30 menit. Setiap hari plus perbanyak tidur. Gerakan ringan seperti jalan kaki di pagi hari sangat membantu peredaran darah. Jangan anggap remeh tidur malam. Kurang tidur khas stres, sanas lonjakan tekanan darah. Bapak dan Ibu bisa coba teknik relaksasi ringan seperti hirup aromaterapi lavender zikir sebelum tidur, mendengarkan murotal atau suara alam. Tidur yang cukup akan membantu menurunkan hormon kortisol dan memberikan waktu bagi tubuh untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Pesan terakhir dari saya, Dr. Udi, Bapak dan Ibu sekalian, tekanan darah tinggi bukan takdir. Ia hanyalah alam tanda bahwa tubuh kita sedang butuh perhatian. Obat bisa menurunkan angka, tapi yang menyembuhkan adalah tubuh Bapak dan Ibu sendiri. Ketika diberi nutrisi yang tepat, waktu istirahat yang cukup, dan lingkungan yang tenang. Jangan tunggu sampai jantung melemah atau ginjal rusak. Mulailah dari piring makan, dari waktu tidur, dari doa dan niat untuk hidup lebih baik. Dan ingatlah, bukan usia yang membuat kita sakit, tapi pilihan kecil sehari-harilah yang menentukan apakah kita menuju kesembuhan atau kemunduran. Saya percaya dengan niat, ilmu, dan ketekunan Bapak dan Ibu bisa membalikkan keadaan. Insya Allah, ini bukan akhir. Ini adalah awal dari kehidupan baru yang lebih sehat, lebih kuat, dan lebih bermakna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.